Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sam Resin Art. Oke, ada yang spesial di video kali ini karena nanti akan ada sesi giveaway, ya kan? Apa yang akan saya giveaway kan? Ya, seperti ini lor. Nah, ini ya, ini namanya tatakan gelas atau resin coaster. Mau tahu caranya gimana ikutan giveaway-nya? Jadi caranya cukup mudah. Saya nggak harus mewajibkan kalian untuk subscribe channel ini, enggak ya, tapi syaratnya kalian harus like video ini. Jadi mulai sekarang silakan kalian pencet dulu tombol like-nya. Oke, saya tunggu. Silakan kalian pencet tombol like-nya. Kalau sudah, nanti setelah melihat video ini ya, kalau sudah, nanti caranya adalah silakan kalian berkomentar. Jadi di situ nanti isinya adalah silakan tulis nama kalian di situ dan tempat tinggal kalian. Misalkan kalian tinggal di Kalimantan gitu ya, tulis aja situ di Kalimantan. Misalkan namanya Ahmad, lokasi Kalimantan, atau mungkin namanya siapa gitu ya, terserah nanti. Jadi syaratnya cukup itu aja. Yang pertama like, dan yang kedua komentar. Untuk mekanismenya sendiri nanti saya akan mengundi atau memilih secara acak dari semua komentar yang ada. Oke, dari semua komentar yang ada nanti akan saya pilih satu dan saya akan balas di situ. Berarti itu adalah pemenangnya dan akan saya pin komentarnya paling atas nanti. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jika kalian ingin ikutan giveaway-nya cukup mudah sekali. Sekarang kita langsung saja untuk melihat seperti apa proses pembuatan dari tatakan gelas atau resin coaster ini. Oh iya, satu lagi, untuk video kali ini saya disupport sepenuhnya oleh distributor epoxy resin. Jadi resin yang saya pakai sini adalah resin Likal 1011. Jika teman-teman ingin atau berminat untuk membeli produk ini, nanti saya akan cantumkan juga link pembeliannya pada kolom deskripsi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama-tama saya siapkan dulu bahan kayunya, lalu saya bingkai seperti itu ya untuk memudahkan saya mengecor nantinya. Setelah itu saya potong sesuai atau mengikuti garis atau pola yang sudah saya bentuk tadi. Setelah itu saya buat moldingnya. Di sini saya pakai multiplex ya. Lalu kita coba tata. Oh ya, ini ada satu penjelasan yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat itu kan di bagian pinggirnya itu sudah mengkilap ya. Jadi itu memang sebelumnya sudah saya olesi atau saya treatment dulu. Tujuannya adalah untuk menutup pori dan supaya resin dengan kayu nanti bisa melekat dengan sempurna. Oke, setelah itu ini saya lem ya, pakai silen kaca, lem kaca itu supaya nanti tidak bocor cairan resinnya. Pastikan untuk bagian ini kalian harus benar-benar teliti. Oke, setelah kering, nah ini waktunya kita kasih mold release ya. Jadi saya biasanya pakai mirror gloss atau miracle gloss, sama aja. Itu kita oleskan pada permukaan itu ya, supaya nanti tidak lengket. Jadi setelah resinnya mengering tadi tidak lengket. Lalu gimana untuk bagian pinggirnya yang multiplex atau mungkin kayu moldingnya ya kan? Saya biasa menggunakan wax kayu karena kayu cenderung mempunyai pori-pori ya dan meresap. Jadi memakai wax saya untuk lebih irit aja, karena kalau pakai miracle gloss nanti akan lebih banyak. Oke, setelah itu saya tata kembali kayunya. Nah, ini adalah bagian atau waktu pengecoran. Untuk casting ini saya memakai produk
resin Likal 1011. Kelebihan dari resin ini adalah yang pertama dia super bening, yang kedua karakternya encer jadi free bubble, yang ketiga adalah resinnya juga tidak cepat menguning. Oke, untuk mixing rasionya atau takarannya di sini adalah memakai perbandingan 3:1. Jadi 3 itu untuk resinnya dan 1 untuk hardenernya. Setelah itu kita aduk sampai rata, pastikan benar-benar merata ya. Oke, nah ini seperti yang teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu sangat-sangat encer. Sangat-sangat encer. Jadi nanti otomatis bubble itu akan lebih mudah terangkat ke atas, lebih mudah naiknya. Oke, sekarang saya tuangkan itu ke dalam molding. Saya tuangkan sedikit demi sedikit ya, sampai terisi penuh. Oke teman-teman ya, ini saya barusan ngecor pakai produknya Likal 1011 ya kan. Mungkin resin ini sudah sangat terkenal sekali, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya kan. Ini adalah resin yang ya boleh dikatakan bagus karena tingkat keencerannya, kekentalannya itu sangat encer sekali ya untuk produk ini. Dan untuk beningnya memang nggak diragukan lagi nih teman-teman ya. Jadi ini saya langsung kasih lihat sama teman-teman ya. Nah, ini masih dalam keadaan baru ngecor saya ya. Jadi ini masih basah teman-teman. Jangan dikira ini sudah ini apa? Sudah kering ya. Ya masih basah. Oh ya kan. Masih basah. Baru sekitar 30 menit ya kan. Kalau teman-teman perhatikan di situ, kalian lihat sendiri ya teman-teman ya, gelembungnya benar-benar free, nggak ada gelembung sama sekali di situ. Bubble-nya benar-benar nggak ada, ya kan? Ini saya lihat, ya kan? Karena apa? Karena nggak ada bubble ini karena dia sifatnya memang encer, jadi sangat encer ini, hampir seperti air ini, ya kan? Otomatis kalau encer ya kan, gelembung itu akan mudah terangkat gitu loh. Beda dengan resin yang agak kental ya, itu mungkin gelembungnya akan susah naik gitu loh. Jadi kalau ini tadi memang habis saya tuang, udah langsung gelembungnya udah langsung hilang. Ini tanpa saya torch ya, tanpa saya torch gun. Jadi ya kalian lihat sendiri itu ya, free bubble. Beningnya juga luar biasa bening ini. Dan ini apa, satu lagi keunggulannya, daya ini ya, gel time-nya ini masih tergolong ya lumayan lama. Jadi resin ini baru mengental itu sekitar 3-4 jam ya. Jadi waktu gelnya dia itu benar-benar ya cukup lama. Kalau cukup lama berarti sangat memungkinkan sekali untuk ini apa, untuk gelembungnya itu bisa habis naik ke atas semuanya gitu. Jadi kadang sering kita jumpai kalau ini ya, kalau misalnya apa, banyak gelembung itu mungkin bisa dikarenakan juga resinnya itu terlalu kental, bisa jadi kan kalau cairannya kental ya gelembungnya akan semakin susah naiknya ya, logikanya seperti itu teman-teman. Oke, setelah saya tunggu 24 jam ya kurang lebih, resinnya sudah mengeras, ini sudah kering. Lalu saya lepas dari molding ini ya. Nah itu untuk ngelepasnya juga saya tidak ada kesulitan sama sekali karena sebelumnya saya sudah memakai release mode yang Miracle Glue tadi itu. Oke, setelah dilepas ini baru saya potong menjadi beberapa bagian ya, karena memang nantinya akan saya bentuk
menjadi kecil-kecil gitu ya. Jadi ini saya potong pakai table saw ya. Setelah itu ini adalah proses perataan teman-teman. Jadi di sini saya memakai router ya, itu mesinnya mesin router. Jadi ini supaya nanti hasilnya benar-benar rata dan ketebalannya antara satu dengan yang lainnya itu menjadi sama semua. Mesin ini jujur aja mesin ini benar-benar sangat membantu ya dalam pekerjaan resin saya selama ini. Jadi untuk meratakan media kayu maupun resin itu benar-benar sangat mudah kalau memakai mesin ini. Kalau sistemnya yang saya pakai ini adalah memakai sistem router sled ya. Jadi saya memakai konstruksi sedemikian rupa. Kalau kalian lihat atau mungkin penasaran dengan cara kerja mesin ini, kalian bisa tonton videonya untuk router sled ini. Kalian nanti bisa lihat videonya pada kolom deskripsi. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Termasuk juga untuk itu ya, mata pisaunya itu benar-benar menurut saya benar-benar bagus. Selama ini saya puas memakai pisau router yang saya pakai tersebut. Oke, kalau sudah rata semuanya ya kan, nah ini saatnya kita menghaluskan kayu sama resinnya dengan cara mengamplas. Kalau untuk mesin amplas yang saya pakai di sini adalah mesin jenis orbital sander ya. Jadi amplas ini harus urut ya, dari grit yang kasar sampai yang halus. Halusnya sampai berapa? Nanti itu saya sampai grit 5000 untuk bagian resinnya saja ya. Oke, terus ini adalah saya buat sedikit motif di pojokannya ya, supaya kesannya tidak tajam ya kan, sudutnya tidak tajam. Itu saya profil ya, sebetulnya bisa juga pakai mesin profil, cuma di sini saya memakai mesin amplas. Saya tandai dulu sebelumnya, lalu saya tinggal mengamplas sedikit demi sedikit sampai ketebalan yang diinginkan. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi ada semacam variasi ya, supaya tidak lancip atau tajam di bagian ujungnya atau di sudutnya. Oke, setelah itu saya lanjut lagi ya. Ini saya lanjut ngamplas lagi sampai, kalau untuk kayunya di sini cukup sampai grit 400 atau 320 sudah cukup. Tetapi untuk bagian resinnya itu saran saya kalau mau dipoles memang harus sampai benar-benar halus, sampai grit 5000. Oke, ini sudah selesai proses amplasnya. Lalu saya masuk ke tahapan poles. Nah, ini polish. Tahapan polish di sini untuk obatnya, obat komponnya. Yang pertama saya memakai produk dari Menzerna ya, itu yang grit 1000. Jadi grit 1000 itu adalah grit yang kasar. Itu untuk menghilangkan bekas baretan amplas 5000 tadi itu, teman-teman. Jadi supaya nanti kelihatan mengkilap. Oke, ya kan? Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Ya kan, bisa bening dan mengkilap teman-teman. Oke, setelah selesai poles di bagian resin, ini waktunya untuk finishing bagian kayunya. Untuk finishing ini saya memakai metode yang alami ya, finishing alami, natural. Itu saya memakai oil, namanya monocoat ya kan. Kebetulan saya punya produknya Rubio monocoat, itu sisanya tinggal sedikit.
Nah, kita tinggal oles-oleskan saja, dan setelah dioleskan tunggu 15 menit, lalu kita usap atau kita ratakan pakai tisu. Nah, kurang lebih kalau sudah kering hasilnya nanti menjadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk resinnya ya, benar-benar bening, free bubble. Menurut saya ini memang mantap, ini kualitasnya dari resin Likal 1011. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share, atau bagikan video ini kepada rekan-rekan atau teman-teman yang membutuhkan informasi seputar resin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.